Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah pertemukan kita dalam tempat terbaik di muka bumi ini, tempat yang memang disitulah kaum muslimin harusnya mentautkan hatinya, tempat di mana Allah memberikan begitu banyak keutamaan dan tentunya pahala yang berlimpah. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang mentautkan hatinya atau pemuda yang mentautkan hatinya ke masjid. Dan mudah-mudahan kita semua hari ini dicatat Allah menjadi orang-orang yang meletakkan hati kita dalam masjid atau di masjid sehingga nanti kita dapat mendapatkan naungan tadi. Dan alhamdulillah juga kita bersyukur hari ini Allah berikan kesempatan kita hadir di taman-taman surga seperti ini. Taman-taman surganya Allah yang Dia titipkan di muka bumi ini dalam bentuk majelis ilmu seperti ini. Dan mudah-mudahan kita merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dengan kita berada di majelis ilmu atau kajian-kajian seperti ini. Karena umat Islam tentunya tidak lepas dari ilmu. Kita tahu bahwa ayat pertama yang disampaikan atau diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat memerintahkan kita untuk membaca atau Iqra yang sering kita dengar itu. Dan ini menjadi sebuah catatan penting untuk kita semua karena seseorang itu, teman-teman sekalian, itu bereaksi terhadap sesuatu itu disebabkan oleh dua hal, atau reaksi dia terhadap sesuatu itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena imannya, yang kedua karena ilmunya. Jadi orang yang punya iman dan orang yang punya ilmu, maka dia tahu cara menyikapi sesuatu, dia tahu cara bereaksi terhadap sesuatu. Maka itu menjadi sebuah semangat untuk kita untuk terus meningkatkan iman kita, untuk juga terus meningkatkan ilmu kita, baik ilmu yang berhubungan dengan keduniaan atau mungkin yang paling penting adalah ilmu yang berhubungan dengan akhirat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu tadi menjadi dan iman tadi menjadi juru bicaranya kita dalam semua aktivitas yang kita kerjakan, sehingga nanti yang tampak dalam diri kita itu atau kita rasakan itu adalah ketenangan. Kenapa ketenangan ini menjadi sebuah hal yang menarik dan perlu kita telaah atau gali lebih dalam? Karena memang zaman sekarang banyak orang gak tenang, hidupnya tidak tenang, takut dengan rezeki, ya, takut dengan pekerjaan, macam-macam, semua takut, was. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalau kita baca dua surat yang sering kita baca atau biasa kita baca di zikir pagi petang, yaitu surat Al-Mu'awwidzatain, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada yang menarik di situ menurut saya. Yang menarik pertama, kalau kita baca dalam surat Al-Falaq, teman-teman sekalian, di situ kan kita berlindung kepada Allah itu cuma sekali. Ya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi kita berlindung kepada Allah itu satu kali, qul a'udzu birabbil falaq, Tuhan yang menguasai falak, ya, min syarri ma khalaq, ya. Tapi yang menariknya di di surat An-Nas, untuk urusan bahkan yang berhubungan dengan hati, coba kita lihat, kita meminta kepada Allah perlindungan 3 kali, bahkan menyebut nama Allah 3 kali. Ya, qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali kita berlindung. Dari apa? Syarril waswasil khannas, dari waswas, ya, dari kejahatan hati, ya. 3 kali kita berlindung. Artinya apa? Memang kejahatan hati itu, ya,
dihembuskan atau dibisikkan oleh syaitan itu memang luar biasa efeknya. Sampai Quran pun memberikan 3 kali katakanlah penekanan kita untuk memohon berlindung kepada Allah untuk dari tadi ya was-was tadi. Ini menjadi sebuah hal yang penting ya. Kalau nanti saya sering sampaikan tools ini kita pakai gitu, tanda kutip ya, tools syariat mungkin bahasa gitulah. Dan itu kita bisa contoh dari tentunya Rasulullah juga pastinya ya sebagai uswah kita, dan tentunya dari para ulama-ulama yang telah mengajarkan itu semua kepada kita. Bahwa kalau kita bicara diri kita ini memang nggak lepas dari was-was tadi. Ya, saya ngelihat sekarang banyak orang yang mengeluhkan, bahkan sekarang terakhir itu ada lagi namanya mental illness gitu ya. Mental illness betul ya. Apalagi anxiety disorder gitu kan, kecemasan. Itu anak-anak muda tuh katanya kebanyakan, ya. Kata Mas Raffi, ya. Katanya banyak berada atau banyak diidap seperti itulah oleh anak-anak muda. Ada apa dengan ini semua? Dan hubungannya nanti ya saya biasa nyambungkan dengan makanan juga gitu nanti ujung-ujungnya. Ya, memang ada hubungan. Ya, karena memang ternyata kalau kita terbang dulu ya keluar Indonesia ini, di luar negeri itu ada namanya blue country ya, negara-negara yang dizonakan biru ya, dizonakan biru. Apa maksud dizonakan biru? Ternyata negara-negara tersebut itu ternyata punya usia harapan hidup yang tinggi-tinggi, 90 tahun ke atas. Ya, di Jepang itu ada, tapi nggak semua tempat. Salah satunya adalah subhanallah. Salah satunya adalah tangkalnya K kota itu. Bukan Kyoto. Okinawa, ada K, depannya O, maaf. Okinawa. Ya, Okinawa. Kemudian di California ada, cuman ada satu tempat saya lupa namanya apa. Kemudian ada lagi di Costa Rica. Ternyata polanya sama. Ya, polanya sama. Apa pola yang tampak di situ? Jadi karakter makanan mereka. Yang pertama, yang kedua adalah karakter mereka berkomunitas. Yang kedua, yang ketiga karakter mereka dalam hal bekerja. Ya, bekerja maksudnya aktivitas bekerja ada. Kemudian yang keempat itu ternyata kedekatan mereka dengan alam. Itu secara umum kalau kita bicara secara fisik gitu kan. Nah, makanya lagi-lagi membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan ketenangan ini menurut saya menarik. Ya, kenapa menarik? Karena ketenangan itu nggak bisa sebenarnya, kalau kita lihat dalam Al-Quran tadi, ayat dalam surat Al-Fat tadi, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya, Allah menurunkan ketenangan bagi orang-orang yang beriman. Ya, nah kalau kita bicara menurunkan, berarti kan dari atas ke bawah. Ya, berarti, Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustaz Budi. Izin di depan dulu Ustaz. Jadi kalau kita bicara menurunkan kan berarti dari atas ke bawah. Makanya bicara ketenangan itu teman-teman sekalian, itu nggak mungkin kita bisa dapatkan ketenangan itu kalau apa? Kalau memang tidak ada keterlibatan Allah secara mutlak di situ, nggak bisa. Ya, artinya apa? Kalau kita buka lagi lebih detail lagi, lebih dalam lagi, sebenarnya urusannya ketenangan tuh urusannya ke siapa atau kemana? Ya, ternyata kita tahu bahwa dalam Islam konsep sehat yang sering saya sampaikan juga bahwa memang konsep sehat dalam Islam itu bukanlah dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Ya, konsep sehat itu adalah dari dalam keluar. Apa buktinya? Hadis Nabi SAW, Nabi menjelaskan bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Iza sholahat sholahat jasadakulluhu. Ya, wa iza fasadat fasadat jasadakulluhu. Kata Nabi SAW bahwa tubuh kita itu ya ada panglimanya, ada rajanya. Kata Nabi SAW. Kalau dia baik, baik semua, dia rusak semua. Artinya dari kalau ya mau sehat, mau merasakan ketenangan, mau raganya sehat segala macam, maka ini juga harus benar kan? Contoh begini. Cara paling gampang kita menelah itu gimana? Dalam kondisi lagi cemas, disajikanlah kepada seseorang misalkan makanan yang sangat enak, makanan yang sangat sehat,
lezatnya luar biasa, dia tidak akan bisa merasakan itu. Ya, karena hatinya sedang cemas. Atau mungkin dalam kondisi orang lagi sedih, dibawain es krim, dilempar sama dia mungkin. Ya, seperti itulah. Jadi sesederhana itu tanda kutip rasa itu semua yang bisa dinikmati dalam keadaan normal, dalam keadaan katakanlah kita bisa merasakan itu dalam kondisi bahagia, itu hilang semua rasa itu ketika hatinya bermasalah, kan gitu. Maka tidak heran Nabi SAW atau Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa salah satu doa yang sangat banyak ya dibaca Nabi SAW adalah doa yang berhubungan dengan hati. Yaitu apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala din, atau ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Tenang, kita mesti tenang. Jadi ngadepin apa tuh ya tenang gitu loh. Nah, tenang itu kan tidak akan didapatkan kalau apa? Imannya tidak terjaga. Itu yang pertama. Tenang itu tidak akan didapatkan kalau apa? Ilmunya nggak cukup gitu loh. Saya kemarin beberapa waktu lalu itu ada bertemu dengan ya orang yang konsul lah di Jakarta waktu itu. Terus saya lihat orang ini kok nggak ada cemasnya luar biasa gitu kan. Terus apa yang sampai saya mungkin bahasa kampung saya itu saya sekain gitu loh. Saya sekain. Bu, saya bilang sama dia, tenang aja. Dengan atau tanpa penyakit ini ibu pasti mati, saya bilang. Benar kan? Dengan atau tanpa penyakit ini ibu pasti mati. Saya juga mati, kita semua akan mati. Saya bilang, Anda mati bukan karena sakit, saya bilang, tapi karena memang sudah waktunya, udah ajalnya mati. Jadi kalau ada orang bilang, oh si fulan mati karena stroke, bukan, mau udah ajalnya. Banyak stroke nggak mati-mati kan? Banyak. Gitu loh. Atau mungkin ya ini ada orang makannya ngawur-ngawuran gitu ya, suka-suka dia aja tiap hari gitu, nggak mati-mati juga, nggak sakit-sakit juga misalkan. Mungkin karena emang waktu dia makan dia tenang-tenang aja, nggak ada berburuk sangka pada makanan misalkan ya, itu kan. Oh berarti Dr. Zaidul sudah mulai membolehkan kami makan gorengan gitu ya, misalkan gitu kan. Ya boleh aja, nggak ada yang melarang, nggak ada yang mengharamkan, tapi makanlah dengan tenang kalau saya bilang. Ya, tapi kalau sakitnya juga tenang. Jangan nyusahin orang. Ya seperti itulah kurang lebih. Ya jadi Masya Allah. Dan itu terjadi kan. Coba lihat. Saya pernah tulis tapi sudah saya hapus waktu itu di di IG saya. Ada bapak-bapak. Mungkin ada yang pernah mengalami ini. Jadi subhanallah, dia makan emping sekeping. Habis makan emping tiba-tiba asam urat 8. Ada yang pernah mengalami itu? Semoga enggak. Ya, pertanyaannya kok bisa makan emping sekeping tiba-tiba asam urat jadi naik? Saya ceritain. Kemungkinannya ya. Jadi waktu emping itu disajikan oleh istrinya, ya, sambil dengan muka kesal dan sebel gitu, istrinya bilang, udah tahu asam urat masih makan emping juga. Oke. Lalu dia dengarlah kata-kata tadi kan. Ya, lalu akhirnya muncul kecurigaan sama emping. Jangan-jangan benar, karena selama dia makan emping baik-baik saja. Waktu ada kata-kata itu muncul, ya, atau dikeluarkan oleh istrinya tadi, subhanallah, ya, muncullah kecurigaan, muncullah was-was. Dan saya ngalamin itu. Ya, bukan istri yang ngomong, tapi kadang-kadang kalau saya mau makan sesuatu tuh, kalau itu muncul, biasanya makanan itu bereaksi dalam tubuh saya. Nabi SAW pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau SAW itu mau menaiki satu onta, atau seekor onta. Lalu unta itu lagi duduk, dalam cerita itu disebutkan, lalu tiba-tiba ada wanita yang pemilik onta tadi, dia bilang kepada onta tadi, ya, kepada onta tadi dia bilang, dasar onta malas, dia bilang gitu loh. Gara-gara ucapan itu Rasulullah SAW nggak mau naik onta itu. Begitunya dahsyatnya kata-kata tadi, ya. Nah makanya hati-hati dengan kalimat yang keluar dari mulut kita. Itu sebabnya Nabi SAW
menjelaskan kepada kita semua ada 3 doa yang kita perlu sampaikan atau perlu ucapkan, ya, berkaitan dengan mungkin lisan kita yang pernah mengucapkan kalimat-kalimat tidak baik tadi atas 3 hal. Yang pertama, kita beristighfar dan minta ampun kepada Allah atas apa? Atas kalimat buruk yang kita pernah sampaikan atau keluarkan untuk diri kita, yang pertama. Yang kedua, kalimat buruk atau kalimat tidak baik yang pernah kita ucapkan terhadap keluarga kita. Yang ketiga, kalimat buruk yang kita ucapkan terhadap hartanya kita. 3 itu. Ya Allah, aku beristighfar, aku mohon ampun, aku bertobat kepadamu atas ucapan atau kalimat buruk yang pernah aku ucapkan terhadap diriku, keluargaku, dan hartaku. Itu dahsyatnya hati. Ya. Jadi ini menarik menurut saya dibahas, karena memang kenapa? Karena memang Rasulullah menjelaskan dalam hadis tadi bahwa kalau dia sehat, dia baik, maka seluruh anggotanya akan baik. Pertanyaannya, di dunia barat teman-teman sekarang, di dunia katakanlah kedokteran barat, ya, mereka memang boleh dibilang kan nggak ada Tuhan. Akhirnya mereka menggunakan istilah-istilah meditasi, ya, istilah-istilah meditasi. Padahal, ya, kita tahu dalam Islam, ya, kita sudah berlimpah katakanlah bahasa meditasi itu yang kita kerjakan, meskipun kita tidak menggunakan definisi bahasa atau kata meditasi tadi. Ya, zikir kita itu kan bicara kita dengan Allah pagi petang, zikir habis sholat, ya, atau zikir kita harian segala macam, itu kan bahasa kita untuk mentautkan diri kita atau mentautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah pertanyaannya bagaimana caranya kan? Ya. Nah, masalahnya juga kita tahu bahwa saya pernah kalau kita lagi-lagi kita terbang terbang lagi ke zaman pembentukannya manusia, yaitu Nabi Adam. Di situ kita belajar satu hal. Yang pertama apa? Belajar bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh manusia urusannya memang adalah makanan, betul gak? Kan makan buah itu kan? Ya kan? Urusannya makanan loh. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata-kata atau kalimat atau firman Allah yang menjelaskan tentang makanlah yang halal dan baik, kata Allah. Tapi kalimat itu diteruskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata-kata apa? Dengan kalimat apa? Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jadi habis ngomong halal, habis ngomong baik, kata Allah apa? Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Ada urusan apa antara makanan sama setan gitu loh. Makanya dalam sebuah kajian saya waktu itu dengan Ustadz Budi Asari juga, itu beliau menyebutkan bahwa ada kata-kata beliau di situ yang beliau sebutkan bahwa ada iblis di piringmu, kata beliau, yang menunggu kita di sana, ya, menunggu untuk apa? Kita lengah, kita lalai dengan itu. Nah, itu dosa yang pertama. Lalu dosa yang kedua apa? Dosa yang berhubungan dengan kisah pembunuhan Habil itu, ya kan? Itu pertanyaannya, Qabil, ya, membunuh Habil itu kenapa? Bahasanya kan cemburu. Tapi kalau ditarik lagi, ya, katakanlah itu sebenarnya cemburunya urusannya apa ya? Hasad kan? Hasad, dendam, seperti itulah. Jadi itu 2 dosa yang dilakukan oleh manusia. Yang itu sebenarnya kalau bahasa saya mungkin, ya, kita kan anak keturunan Nabi Adam. Ya, harapannya mudah-mudahan kita keturunannya Habil. Yang gitulah bahasanya, guyonnya begitulah. Jadi maksud saya begini, peristiwa pembunuhan itu kan tidak lepas dari hasad, ya, hasad, kebencian, ya, yang dilakukan atau dirasakan oleh Qabil tadi terhadap Habil. Akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia itu. Nah, dari sini lagi-lagi pelajaran pentingnya untuk kita. Artinya apa? Ada gen-gen itu tuh yang tercetak dalam diri kita kan. Karena apa? Karena kita memang anak keturunan Nabi Adam. Ya, artinya apa? Memang was-was yang berhubungan dengan kebencian, hasad, ya, kemudian kecemburuan yang tidak pada tempatnya, kemarahan, itulah sebenarnya musuh atau racun yang jauh lebih powerful daripada racun apapun dalam bentuk fisik untuk diri kita. Seseorang yang
sakit sekian tahun, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bisa jadi mungkin obatnya cuma satu. Apa itu? Memaafkan. Dan begitulah perintah Al-Quran. Ya. Sepanjang itu dia tidak kerjakan, artinya apa? Sepanjang toksin-toksin hatinya atau toksin kolbu ini masih bercokol dalam dirinya, maka mustahil dia mendapatkan ketenangan. Ya. Itu sebabnya dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupamu. Ya. Allah tidak melihat hartamu, kata Rasulullah. Walakin yanzuru ila qulubikum, kata Nabi SAW. Tapi yang Allah lihat adalah hati. Ya. Apakah ada tips-tipsnya untuk kita membuat atau mungkin menjadikan hati kita itu terus kita merasa tenang? Banyak sekali. Bahkan dalam sebuah riwayat, ini bukan hadis tapi saya pernah baca dalam sebuah perkataan ulama itu, mereka mengatakan salah satu cara Allah untuk memperbaiki hati kita adalah dengan cara apa? Memperbanyak amal-amal soleh yang orang lain tidak ketahuin. Itu caranya. Semakin banyak amal soleh yang kita kerjakan yang orang lain nggak tahu, semakin bagus hatinya. Dan sadar tidak sadar, langsung tidak langsung, kita akan merasakan itu tadi, perbaharuan hati. Ya, kalau kita lafazkan dalam doa menjadi Allahumma aslih li qalbi. Ya Allah, perbaharuilah hatiku. Ya. Karena memang di situ memang bercokol racunnya. Ya, yang Nabi juga dalam sebuah hadis yang lain Nabi katakan dosa yang dikerjakan anak-anak Adam itu, kata Nabi SAW, itu ya seperti titik hitam gitu kan, yang mengenai kolbu atau hati seseorang. Perlahan-lahan dia awalnya putih kolbu atau hati tadi hitam seterusnya sampai dia menghitam sama sekali, keras. Ya. Dan yang paling luar biasa teman-teman sekalian, yang juga ini mungkin kita pernah merasakan ini gitu kan, adalah apa? Adalah kehilangan rasa dalam ibadah kita. Ini musibah menurut saya. Kehilangan rasa dalam ibadah kita. Apa maksudnya kehilangan rasa? Karena hati itu hubungan dengan rasa. Karena begitu banyaknya toksin yang ada dalam kolbu atau hati tadi, akhirnya apa? Sholatnya nggak ada rasa, ngajinya nggak ada rasa. Ya, apalagi puasanya nggak ada rasa. Rasa itu apa ya? Sesuatu yang memberikan kenikmatan, kayak kita makan. Sebagaimana kita makan katakanlah satu produk makanan yang enak, sehat, lezat seperti itu, begitulah harusnya kenikmatan itu kita bisa rasakan dari semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa itu hilang, ini sudah musibah awal ini. Ya, musibah awal. Nggak usah bicara ketenangan. Kenapa bisa rasa itu hilang? Banyak sekali ceritanya. Termasuk yang Nabi SAW jelaskan itu juga adalah ketika seseorang sudah lebih senang mengerjakan hal-hal yang sifatnya bahkan makruh atau mubah sekalipun. Ya, makanya kemarin dalam obrolan saya bersama Ustadz Budi itu ada hal yang lucu sebenarnya berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi, dan kalau kita sambungkan dengan kondisi masyarakat modern sekarang yang dikenal sebagai kaum rebahan. Kaum rebahan tahu? Tahu lah ya? Kaum rebahan. Jadi Ashabul Kahfi itu teman-teman sekalian, itu kan mereka ditidurkan Allah karena untuk mempertahankan akidah mereka kan. Sampai berapa tahun itu? 300 plus 9 tahun ya, 300 plus 9 tahun. Bahasa beliau yang bikin saya juga tersenyum gitu kan. Jadi mungkin ada waktu mereka tidur, lalu tidur dibangunkan mungkin ya, tapi masalah belum selesai, ditidurkan lagi sama Allah. Bangun, belum selesai, tidurin lagi sampai 309 tahun. Jadi kalau Anda punya masalah, tahu solusinya? Tidur aja. Itu poinnya. Kalau Ashabul Kahfi tidur untuk mempertahankan akidah. Bangun-bangun, sudah selesai, sudah beda zaman, kan keren kayak begitu. Iya kan? Luar biasa tidurnya demi mempertahankan akidah. Sekarang di mana-mana kan, mohon maaf, maksiat di mana-mana. Ya, pokoknya gampang sekali kita tuh melakukan maksiat zaman sekarang ini kan. Maka tidur tuh menjadi solusi untuk apa? Menghindari maksiat.
Gitu loh. Siapa tahu bangun tidur selesai itu urusannya. Siapa tahu. Atau makin berat. Nggak tahu. Tapi kalau tidurnya diniatkan memang untuk menghindari yang buruk-buruk tadi, pahala kan tidurnya kan. Jangan dipakai hujah ini saat Ramadan. Ya. Bahaya nanti. Bangun subuh gitu habis sholat tidur sampai zuhur. Ya, karena apa? Tidurnya orang puasa ibadah. Katanya begitu. Ya gitu ya. Jadi memang ada kalanya kita harus menahan lisan, bahkan menahan mata, bahkan apalagi menahan hati gitu loh. Ditata pelan-pelan. Sebab apa? Kalau itu nggak kita tata dari dini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, cemas terus kita. Urusan katakanlah satu lauk yang kurang asin saja jadi masalah. Ya, baru saja diomongin sama teman dikit, diomongin maksudnya ngobrol-ngobrol yang sifatnya tuh ya apa ya? Ada jok-joknya tapi ada sedikit nyinyirin juga, baper. Ya masalah sebenarnya. Tenang aja lah gitu loh. Ya, makanya dalam Al-Quran, bahasa Al-Quran apa? Fa iza khatabahumul jahilun qalu salam. Salam perdamaian. Untuk Anda gitu. Tenang gitu. Mau ngapain lagi? Ente mau ngomong silakan. Ente mau fitnah silakan. Ente mau ghibah silakan. Gampang. Kalau tahu ilmunya kan. Bahkan Nabi SAW katakan apa? Nanti di yaumil hisab itu ada orang bangkrut. Makanya saya senang banget kalau ada orang yang ngomongin saya. Senang banget. Haji sekarang berapa tahun? Sebulan 30 tahun atau 20 tahun lah, yang normal. Nanti dia fitnah kan, dia gibah, nanti depan Allah saya minta, ya Allah minta pahala hajinya. Apa ini begitu kan? Balik-balik itu kan gara-gara apa? Kita bisa melakukan itu karena apa? Karena ilmu tadi. Ilmu memberikan ketenangan, iman memberikan ketenangan. Demikian juga, jadi kalau kita bicara ketenangan tadi, lagi-lagi teman sekalian, mulailah kita, ya, mulailah kita berusaha pastinya untuk apa? Untuk apa ya? Mulai memaafkan, mulai mencintai diri sendiri. Itu obatnya sebenarnya. Ya, obatnya. Sekarang ini dalam satu sudut pandang ilmu lagi. Kenapa banyak orang sekarang kena diabetes? Kencing manis. Karena banyak makan tepung? Jawabannya, atau karena banyak makan gula? Oke lah, benar lah. Tapi dalam sudut pandang ilmu yang lain saya pelajarin, itu orang-orang diabetes itu mungkin mereka kurang cinta. Mereka kurang cinta. Cinta itu manis apa pahit? Manis. Karena enggak dapat cinta yang cukup, akhirnya dia mencari sesuatu yang manis. Kebanyakan yang dimakan manisnya, akhirnya gula darahnya naik. Percaya nggak percaya, yang saya temukan mirip, banyak kayak begitu gitu loh. Coba deh, orang-orang yang diabetes itu, teman-teman coba lihat, ada urusan nggak dia dengan urusan cinta? Biasanya ada. Ya, cinta yang terzolimi, cinta yang terkhianati, cinta yang kurang, gitu. Ya, jadi obatnya apa? Ditambah cintanya. Bapak-bapak udah seneng banget. Tambah cintanya. Enggak lah. Tapi maksudnya poinnya adalah dia harus dipupuk, karena emang subhanallah ya. Dalam hadis yang lain pun Nabi menjelaskan bahwa Allah mempunyai 100 rahmat, ya, kasih sayang gitu kan. Dan satu kasih sayang itu Allah turunkan di bumi. Nah, bahasa saya di sini yang saya boleh pakai katakanlah dalam bab ketenangan tadi, bahkan bab dalam mengusir penyakit tadi, maka hati kita ini teman-teman sekalian memang harus penuh dengan cinta, kasih sayang, kelembutan. Dan itu lagi-lagi saya sampaikan di depan tadi bahwa tidak akan bisa kalau masih ada toksin-toksinnya atau racun-racun atau dari hati dari itu yang masih bercokol. Masih bercokol. Ya. Artinya lagi-lagi apa? Lagi-lagi kita sudah mulai harus kenal dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Ya, kita kenal dengan siapa orang tua kita. Kita kenal nanti siapa leluhur kita, kakek kita, sehingga apa? Mereka pasti akan melakukan kesalahan sepanjang hidupnya.
dalam pendidikan mereka terhadap atau pengajaran mereka terhadap kita sebagai anak. Maka salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki itu semua adalah dengan cara memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Ya. Bab ini masuknya pada bab pembahasan tentang penyakit keturunan. Tapi yang saya maksud di sini bukan cuma penyakit keturunan yang berhubungan dengan fisik, bukan. Tapi penyakit keturunan yang berhubungan juga dengan emosi. Ya. Dalam Islam contoh. Kita memang disampaikan Nabi, bahkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk percaya diri gitu loh. Percaya diri. Kenapa? Kita ya sebagai muslim saja sudah harus bangganya luar biasa. Karena modal syahadat saja ya tanpa melakukan kesyirikan itu bisa masuk surga. Modal syahadat saja. Ini kan memberikan sebuah kabar gembira kepada kita semua tentang dahsyatnya atau kebahagiaan menjadi seorang muslim. Ya. Jadi menjadi muslim itu sebenarnya ketenangan yang memang harus kita rasakan tiap hari. Tapi ada tapinya. Muncullah gara-gara mungkin kita tidak paham ilmunya, ya, atau kita belum menguatkan iman kita, katakanlah seperti akhirnya yang muncul itu ketakpedean. Semua, lagi-lagi kalau saya bagi dua lah ya. Kalau kita bicara makanan, misalkan pada level makanan, misalkan ada namanya trans fat, lemak trans, kemudian ada oksidasi segala macam, ada lemak jahat segala macam, gula berlebih, itu kan racun secara fisik. Itu langsung secara fisik. Nah, ini pertanyaan yang memberikan ketidaktenangan nggak dalam hati? Jawabannya iya. Apa buktinya? Buktinya yang menarik dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa salah satu kebiasaan kaum muslimin, para sahabat saat masih ada Nabi saat itu adalah mereka membuatkan bubur talbinah. Mereka membuatkan bubur talbinah. Apa kata Nabi tentang bubur talbinah? Talbinah itu kata Rasulullah, itu bisa menghilangkan sebagian kesedihan dan memberikan kebahagiaan. Ada hubungan kan? Berarti makanan itu memang mempengaruhi perilaku seseorang. Kita bicara fisiknya dulu. Tapi sebelah sininya, katakanlah yang berhubungan dengan si kolbu atau hati tadi itu juga dia punya racun. Ya kan, paham ya? Ada racun di sini, ada racun di sini. Racun sini tadi lemak nggak sehat, katakanlah, kemudian gula berlebih, oksidasi segala macam itu ada pada level fisik. Tapi di sini juga ada racunnya. Racunnya apa? Tadi saya sudah sebutkan, kebencian, amarah, hasad, dendam, itu jadi racun semua. Pertanyaan saya sekarang, kalaulah yang ini tadi, sebulan mungkin dalam suatu kajian itu saya pernah jelaskan bahwa salah satu masalah di umat saat ini atau masyarakat secara umum adalah lonjakan gula saat mereka setelah mereka makan karbohidrat olahan, tepung kayak begitu lah misalkan. Habis makan itu lonjak dia, ya, dan itu akan menimbulkan satu masalah baru, ya, bukan cuma sekedar gula darah yang naik, tapi masalahnya nanti adalah sensitivitas insulin yang menurun. Baik, saya jelaskan dulu yang ini biar paham. Di Jepang, teman-teman sekalian, ada, kalau pagi-pagi itu, ya, sana kan ada KRL. Nah, KRL Jepang itu di depan pintu KRL itu biasanya ada namanya petugas pengatur penumpang. Kerjaan dia ngapain? Itu ditugaskan oleh perusahaan kereta api di sana untuk ngedorongin orang masuk. Ya, karena padatnya luar biasa KRL di Jepang pada saat pagi itu. Ini ilmu ini penting banget kalau teman-teman pahami. Ngobatin penyakit itu gampang kalau tahu ilmu ini. Oke? Nah, dorong sama dia masuk itu. Sebanyak-banyak orang, yang penting masuk, pintunya tutup. Ya, ada penumpang di situ komponennya, ada petugas pengatur penumpang, ada gerbongnya. Kita paham ya? Ada petugasnya, ada penumpangnya, dan ada gerbongnya. Pertanyaan saya sekarang, bisakah petugas ini letih sampai dia nggak bisa dorong lagi? Pasti bisa kan? Ya, pasti bisa. Jadi artinya petugas itu akan sampai pada satu titik dia nggak bisa dorong lagi karena kecapean. Nah, pertanyaannya supaya petugas ini nggak kecapean, caranya gimana? Caranya gimana? Kalau tahu saya kasih hadiah buku. Supaya petugas nggak kecapean,
Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tapi idenya yang pertama harus sedikit ada gila-gilanya sedikit. Idenya awak. Kalau biasa-biasa aja saya nggak mau. Supaya tidak capek, jangan banyak penumpang, Pak. Itu biasa idenya. Saya. Biasa. Tapi tidak apa-apa lah Pak, Bapak dapat buku lah Pak. Insyaallah. Muka Bapak sudah mupeng soalnya, mupeng. Walaupun tidak cukup gila Pak, tapi nggak apa-apa Pak. Tapi udah buku Pak. Silakan barakallah. Lagi mau jawab? Ya. Biasalah itu Bapak. Itu udah seatnya memang. Kayaknya mau buku juga dia itu kasih lah. Tapi belum cukup gila Pak ya? Belum gila. Belum gila. Kita cari orang gila hari ini Pak. Bagaimana cara membuat petugas istirahat? Apa? Caranya? MCB-nya? Bener. Kita nemu orang gila satu Pak. Bener Pak. Bener. Barakallahu fikum. Keretanya jangan dijalanin, matiin Allah. steker listriknya, kan nggak jalan ya. Meskipun resikonya kan bisa dipenjara tuh, ya. Tapi benar, itu dalam kaidah benar tadi. Jadi jawaban tadi sebenarnya bukan saya mengatakan tadi matikan listrik tuh dalam kaidah tubuh kita benar. Apa matikan? Jangan dijalanin, puasa kan? Paham? Jadi supaya petugas istirahat, caranya gimana? Keretanya jangan jalan. Ya kan, matiin listrik. Tapi matiin listrik itu kalau bahasa kita kan mati kita. Bukan itu maksudnya. Artinya apa? Di sini keretanya tuh benar-benar nggak beraktivitas, diem aja. Puasa itu kan begitu sebenarnya. Dalam bahasa kita nggak masuk apa-apa untuk mencerna makanan. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Penumpangnya dikurangin. Iya kan? Supaya petugas nggak kecapean, penumpangnya dikurangin. Bahasa terjemahannya dalam keseharian kita apa? Oke, saya jelasin dulu. Petugas tadi adalah insulin, hormon, ya. Hormon insulin itu tugasnya apa? Memasukkan gula ke dalam sel. Jadi gerbong itu selnya kita. Jadi penumpang siapa? Gula kan, makanan, terutama makan. Jadi petugas itu bisa keletihan. Kalau apa? Kalau gulanya terlalu banyak. Artinya kalau mau istirahat penumpang, ya. Kalau mau istirahat petugas, maka keretanya di stop atau penumpangnya dikurangi. Kalau bahasa sekarang namanya kalori restriksi, kurangi kalori yang masuk, gitu loh. Kenapa? Sebagian dari kita ya sudah cukup kalorinya, maka ketika Anda sudah mulai mengurangi kalori tadi, petugasnya bahagianya luar biasa. Bahasa gula yang masuk ini sebenarnya bisa kita terjemahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengurangi karbo-karbo olahan. Karbo olahan itu contohnya apa? Ya gula pasir, kue-kuean yang berbasiskan tepung misalkan. Boleh makan boleh, tapi jangan banyak. Apalagi kalau Anda makannya karbo-karbo yang memang apa tuh namanya masih asli gitu loh. Bukan karbohidrat olahan kayak tepung, misalkan roti seperti itulah. Ya, boleh aja makan itu. Cuman artinya apa? Kalau semakin banyak penumpang itu masuk berupa gula olahan tadi, maka akan semakin besar beban keretanya dan lama-lama petugasnya akan letih. Bahasa petugas letih ini sekarang dipakai. Jadi orang-orang diabetes itu, kencing manis itu teman-teman sekarang saat ini ya, itu bukan cuma sekedar gula darah yang naik, bukan. Tapi petugas yang letih. Bahasa kita adalah insulin resisten atau sensitivitas insulinnya menurun. Sehingga apa? Sehingga dia nggak bisa lagi memasukkan gula ke dalam sel. Tidak heran ya, sebenarnya banyak sekali solusi ya, solusi yang bisa kita ambil dari berbagai macam penyakit yang ada zaman sekarang ini ya. Itu sebenarnya solusinya gampang apa? Kurangi penumpang, istirahatkan kereta, selesai. Anda bayangkan pagi-pagi misalkan ya ada orang makan nasi goreng misal, kita itu bukan apa ya, jadi kita menilai makanan itu sebenarnya isinya apa aja gitu loh. Pagi-pagi dia makan nasi goreng plus juga dengan bakwan misalnya, bakwannya 2, 3 lagi, enak, micinnya banyak misalkan lah gitu loh.
Kemudian habis itu dia makan, ada kerupuk juga di situ. Ya, lihat, satu piring itu dia makan. Nggak cukup dengan itu, apalagi dia makan lagi misalkan, atau dia minum es teh manis atau teh manis. Isinya apa itu semua tuh? Gula semua loh. Anda lama-lama kan yang terjadi, capek kan petugas. Pagi-pagi dalam kondisi tubuh lagi bersih-bersihnya. Kenapa bersih? Karena malam Allah bersihkan. Kan malam Allah bersihkan tubuh kita. Jadi tidur itu caranya Allah untuk membersihkan tubuh kita. Makanya kalau orang susah disuruh berhenti makan, ya ada orang susah disuruh atau caranya Allah membuat kita berhenti makan, caranya gimana? Pertama sakit kan? Lidah kita sensor terhadap makanan itu dikurangi. Jadi nggak ada nikmat-nikmatnya gitu. Dibikin puasa kita kan kebanyakan. Yang pertama itu. Jadi sakit itu caranya Allah untuk membuat kita berkurangin atau mengurangi makan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tidur. Ya kan? Yang ketiga apa? Kenyang. Jadi kalau kita udah ngerti kayak begini, kita bersyukur adanya sakit, adanya tidur, adanya kenyang. Kalau enggak tuh habis kita. Gitu loh. Memahami ya. Jadi tadi kembali ke sensitivitas atau insulin resisten tadi itu. Jadi kalau kita bayangkan pagi-pagi Anda sudah mulai paham ya, mulai sadar tentang apa yang dimakan, maka moodnya pasti akan baik. Kenapa? Kalau petugasnya dibetulkan ya, atau diperbaiki tadi, tidak diberikan beban yang berlebihan, maka dia akan happy. Itu sebabnya kenapa Nabi SAW menjelaskan tentang bahasa puasa itu dengan bahasa kebahagiaan. Coba lihat hadisnya. Kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada dua kan kata Nabi kan? Karena semua yang berhubungan dengan menahan rasa itu, lapar tadi segala macam dalam bentuk puasa tadi, itu pasti menimbulkan kebahagiaan. Percayalah. Kenapa bahagia? Karena kita bisa memerangi hawa nafsu kita. Kan menarik kan? Yang luar biasa lagi, karena kita nih bawaannya pengennya makan terus. Siapa di sini yang diberi pilihan makan sama nggak makan, milihnya nggak makan? Nggak mungkin. Nggak mungkin, karena kita manusia. Kecuali malaikat kan, malaikat nggak makan, nggak tidur gitu loh. Tapi kalau kita diberi pilihan makan sama nggak makan, pasti kita pilih makan, serius. Makanya kalau kita lihat, mohon maaf sekarang obesitas di mana-mana, solusinya apa? Puasa kan. Dan kita lihat itu sekarang karena di dunia barat itu mereka nggak tahu tentang syariat puasa, maka mereka labelin dengan intermittent fasting. Betul. Iya kan? Saya baca buku tentang intermittent fasting ini dan beberapa buku-buku rujukan yang lain itu, saya katakan nih orang sayang, nih orang nggak tahu. Dia bilang apa? Jadi ada polanya intermittent fasting itu teman-teman sekalian. Hah? Udah selesai? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi dia bilang apa? Mulai dari pola, nanti kalau Ramadan mau Anda kerjakan bisa ini. Ya, jadi saya tidak mengutip itu sebagai, tentunya kita nggak menjadikan itu sebagai syariat, yang enggak banget lah. Tapi yang kita harus pahami bahwa syariat Islam pasti jauh lebih baik dari apapun. Itu pedomannya. Dia mengatakan ada model puasa 16-8, 16-nya puasa, 8-nya makan. Lalu naik lagi ada 18-6 sampai 24, kemudian 22-4 sampai yang 24 jam berpuasa. Nah, saya pernah ngitung teman-teman sekalian, Ramadan itu Masya Allah ya, lebih lama kita tidak makan loh daripada makannya. Coba kita hitung. Kalau bahasanya itu feeding time sama fasting time. Waktu berpuasa sama waktu makan. Mari kita hitung. Ya. Orang sahur, selama-lamanya orang sahur katakanlah setengah jam lah, udah cukup lah makannya. Sahur ya. Habis itu kan nggak makan lagi tuh. Lalu dia makanlah waktu buka puasa. Kasihlah waktu katakanlah buka puasa tuh 15 menit atau setengah jam lah. Ya. Setengah jam dia buka puasa, itu udah kenyangnya minta ampun tuh, gak bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Baru 1 jam kan, setengah Lalu habis terawih, katakanlah terawihnya luar biasa panjang. Misalkan 1 juz, misalkan 1 malam. Lapar lagi dia, makan lagi setengah jam. Berarti kan cuma setengah. 1,5 jam loh cuman. Berarti 24 jam dikurangi 1,5 jam berapa? Ya, perang 22,5 jam kan. Artinya apa? Saat berpuasa atau Ramadan itu, ya 22,5 jam tubuh kita dalam kondisi nggak makan, pasti bahagialah. Petugasnya istirahat kan. Apalagi memang akhirnya kita memang ngebatasin banget penumpang yang masuk, pasti bahagia.
Maka bahasa Nabi kan tadi saya katakan, kebahagiaan orang berpuasa saat dia berbuka dan saat dia menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ramadan ini sampai naik berat badannya, nggak sopan menurut saya. Nggak sopan. Nah iyalah, udah segitu dikit waktu makannya masih bisa naik berat badan, berarti kan makannya nggak benar gitu loh. Mbok turun gitu loh Ramadan. Fokusin sama makanan hati. Iya kan? Makan hatinya apa? Quran, sedekah, zikir kan gitu. Sholat malam, itu makanan hati kita. Sehingga nanti apa? Bersih dia. Makanya lihat lagi hadis Nabi SAW ketika Nabi menjelaskan tentang orang yang selesai Ramadan diampuni sekali itu seperti bayi yang baru lahir kan. Bayi baru lahir kan, Anda bayangkan sosok yang masih settingannya itu masih benar gitu loh. Ramadan itu kan 2 settingan ya Allah ingin buat pada kita. Settingan hati di set lagi, settingan kedua settingan badan. Asal apa? Makannya benar. Karena efek puasa itu tidak akan bisa dirasakan kalau seandainya makan dan minumnya bermasalah. Gitu loh. Cobalah Ramadan ini teman-teman sekalian naik level sedikit lah bukanya, sahurnya gitu loh. Saya nggak tahu di Medan biasanya berbukanya pakai apa? Lontong Medan. Lontong Medan tidak apa-apa, makan aja lontong Medan. Tapi masalahnya apa? Ya tadi nanti tarawihnya ngantuk gitu loh. Kenapa? Lagi-lagi karbo masuk gitu loh. Nggak ada serat, nggak ada vitamin, nggak ada enzim. Padahal subhanallah, saya membayangkan Medan ini kan banyak sekali pangan atau makanan yang terbuat dari santan, betul nggak? Itu Bapak Ibu sekalian, subhanallah, kalau seandainya pihak takmir masjid ngasih tahu sama seluruh pedagang santan yang jual santan itu, tolong airnya jangan dibuang, air kelapanya. Oh itu keren itu. Jauh lebih baik daripada air isotonik manapun, air kelapa tua itu dibuang-buang itu loh. Buat cuci tangan abangnya. Kita buang, yang dimakan santannya udah gitu dipanasin jadi lemak lagi, makanya nggak ada cerah-cerahnya, wajahnya penuh dengan lemak dan minyak. Gitu loh. Jadi bisa wajah itu cerah kalau apa yang dimakan itu benar, bisa. Ya, di luar memang kita bicara hati ya tentunya pastinya. Ya, seperti itu. Ya, jadi terakhir ya, toksin nih. Jadi kayak Ramadan, kayak puasa kayak begini kalau bisa kita manfaatkan itu Masya Allah. Ya. Terus lagi yang kedua tadi mulai ya, kita mulai menata hati, meriset hati lagi. Ya Allah, kalau ada orang yang pernah tersakiti dengan kata-kataku, maafkanlah dia ya Allah, aku maafkan dia. Banyak yang berhubungan dengan orang lain atau dengan diri kita. Kita mulai menata hati kita untuk apa? Punya kolbun salim, hati yang bersih, hati yang damai. Kan indah hidup kayak begitu ya. Apalagi kita emang di Ramadan, apalagi mendekat Ramadan kayak begini Bapak Ibu sekalian, itu Masya Allah ya. Nabi sampai katakan Allah nggak butuh puasa orang yang masih fitnah, gibah. Allah nggak butuh. Maka mulutnya dijaga, hatinya pun dijaga, sehingga apa? Benar-benar bisa ngerasakan settingan awal seperti bayi baru lahir, kayak begitu. Barulah nanti ketenangan itu didapatkan. Ya, makanannya benar, hatinya benar, udah pasti tenang tuh insya Allah. Ya. Sehingga apa? Seluruh aktivitas ibadah yang dia lakukan itu Masya Allah, apa ya, memberikan getaran-getaran cinta itu dia. Ya, saya punya seorang teman yang kerjaan itu di Jakarta itu Masya Allah tiap hari bagi-bagi apa ya, sumbangan, datangin orang-orang di pemukiman kumuh sampai ke apa tempat pembuangan sampah itu dia kasih ya, entah sembako, entah makanan. Saya ngelihat orang ini Bapak Ibu sekalian, dia tuh ngelihat orang susah aja menetes air matanya. Segitu luar biasanya hatinya terbentuk dari aktivitas kebaikan yang dilakukan. Ya, ngelihat tukang parkir, ngelihat apa gitu, pokoknya sesuatu yang apa ya, mungkin bahasa kita tuh heart touching, gampang banget netes. Tiba-tiba nangis. Mungkin kalau Anda tahu salah satu yang ada di YouTube juga Syekh seperti itu. Kalau mungkin teman-teman tahu namanya Syekh Soleh Mogamisi apa sih nggak saya, itu Imam Masjid Kuba itu. Ya. Tahu Ustaz ya? Itu kan Masya Allah baru pembukaan apa ceramah beliau itu sudah nangis gitu loh. Itu tandanya hati yang sudah mulai apa ya, lentur, dan dia mulai ngerasakan getaran-getaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin itu
karena sudah cukup waktu saya, dan kita akan dengarkan habis ini tentunya dari guru kita Ustadz Budi Asari, dengan tentunya dari buku yang menurut saya buku ini menarik sekali, teman-teman sekalian, buku Ketika Hidup Selalu Terasa Sial. Ya, sebenarnya isinya tuh jauh lebih lebih luas daripada judulnya tadi. Ya, kalau Anda bisa baca, dapatkan, Masya Allah, bagus sekali ya, untuk kita tadaburi, tentunya kita belajar dengan beliau langsung dari tulisan yang luar biasa. Saya kira mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.